warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Azhara dari kelas 10 Bahasa dengan nomor absen 11. Di sini saya mau menjelaskan tentang diferensiasi sosial. Yang pertama, pengertian dari diferensiasi sosial yaitu perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan atau hierarki. Dengan kata lain, klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Yang kedua yaitu ciri-ciri diferensiasi sosial. Yang pertama yaitu ada ciri fisik. Ciri fisik, diferensiasi tentang ciri-ciri fisik terjadi karena perbedaan ciri-ciri tertentu seperti warna kulit, bentuk mata, rambut, dan postur wajah. Ciri sosial. Diferensiasi sosial ini muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat berbeda. Seperti contohnya yaitu pola perilaku seorang perawat akan berbeda dengan seorang karyawan kantor. Dan yang ketiga yaitu ada ciri budaya. Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Contohnya seperti bahasa, kesenian, arsitektur, pakaian adat, agama, dan sebagainya. Yang ketiga ada jenis-jenis diferensiasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi ras. Pengertiannya, ras merupakan ciri-ciri fisik segolongan manusia yang membedakan dengan golongan masyarakat lain. Ada juga pembagian ras. Yang pertama ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ada 3 macam. Yang pertama ada ras Nordik di area Eropa Utara sekitar Laut Baltik. Dan yang kedua ada ras Alpin, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Dan yang ketiga ada ras Mediterranean di sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Selanjutnya ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid juga ada 3. Yang pertama ada ras Asiatik Mongoloid, mencakup Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Dan yang kedua ada ras Melayu Mongoloid, yang mencakup Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Serta yang terakhir ada ras Amerika Mongoloid, yang berada di Eskimo di Amerika Utara sampai Terra del Fuego di sekitar Amerika Selatan. Yang ketiga ada ras Negroid. Yang pertama ada ras Afrika Negroid di area benua Afrika. Kemudian ras Negrito di area Afrika Tengah, Semenanjung Melayu, dan sebagian Filipina. Dan yang ketiga ada ras Melanesian yang mencakup Irian dan Melanesian. Yang terakhir ada ras-ras khusus, yaitu Bushman di area Afrika Selatan, Vedoid di pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Utara, Polinesoid di area Kepulauan Mikronesia dan Polinesia, dan yang terakhir yaitu Ainu di Jepang Utara. Yang kedua ada diferensiasi etnis. Pengertiannya, etnik atau dalam kurung suku bangsa adalah sebuah pengorganisasian sosial mengenai jati diri yang askriptif. Ciri-ciri etnik yaitu yang pertama, memiliki nilai-nilai dasar yang terwujud dan tercermin dalam kebudayaan. Jadi nilai-nilai tersebut itu seperti pegangan hidup pada masyarakat tertentu. Yang kedua, mewujudkan arena komunikasi dan interaksi dalam kebudayaan. Jadi ini tuh fungsinya sebagai untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi antar sesama anggotanya seperti di dalam kelompok masyarakat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mempunyai anggota yang saling mengenal. Contohnya yaitu dalam masyarakat, dalam sebuah suku, atau di dalam sebuah desa. Itu kan mempunyai anggota yang saling mengenal. Itu yang
dinamakan dengan diferensiasi etnis. Yang ketiga ada diferensiasi agama. Diferensiasi sosial berdasarkan agama terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri atas orang-orang yang menganut suatu agama tertentu, termasuk dalam suatu komunitas atau golongan yang disebut umat. Menurut Emil Durkheim, pada tahun 1976, agama adalah salah satu sistem kepercayaan beserta praktiknya berkenaan dengan hal-hal yang sakral yang menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral. Agama berisi tentang yang pertama ada sesuatu yang dianggap sakral, melebihi kehidupan duniawi dan menimbulkan rasa kekaguman dan penghormatan. Sesuatu dalam agama yang bersifat sakral, yang dipuja atau diagung-agungkan. Yang kedua ada sekumpulan kepercayaan tentang hal yang dianggap sakral. Dan yang ketiga ada penegasan kepercayaan dengan melaksanakan ritual, yaitu aktivitas keagamaan. Dan yang terakhir yaitu sekumpulan kepercayaan yang ikut dalam ritual yang sama. Yang keempat ada diferensiasi gender. Diferensiasi sosial berdasarkan gender. Gender merupakan pembedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ciri fisik biologi, tidak dapat dipertukarkan. Gender merupakan pembeda antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ciri-ciri sosial dan yang sebenarnya dapat dipertukarkan karena diperoleh melalui proses belajar. Misalnya, perempuan bekerja di dalam rumah dan laki-laki bekerja di luar rumah. Maka jenis kelamin merupakan pembedaan berdasarkan konstruksi biologis, sedangkan gender berdasarkan konstruksi sosial dan budaya yang sering dikuatkan oleh ajaran agama. Yang terakhir yaitu ada pengaruh diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial memberikan pengaruh yang beragam dalam interaksi antar warga masyarakat. Diferensiasi sosial yang menggolongkan masyarakat secara horizontal dapat menimbulkan tumbuhnya semangat-semangat primordialisme dan lahirnya kelompok-kelompok sosial serta terjadinya masyarakat majemuk. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.